Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kobar Bimantoro, NPM 2003022009, kelas A semester 2, Prodi S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro Lampung, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari MEI yang saya hormati. Dan pada kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pengambilan keputusan. Sebenarnya kehidupan sehari-hari kita adalah kehidupan yang selalu bergumul dengan keputusan. Keputusan merupakan kesimpulan terbaik yang diperoleh setelah mengevaluasi berbagai alternatif. Di dalam arti tersebut terkandung unsur situasi dasar, peluang munculnya situasi dasar, dan aktivitas pencapaian keputusan. Lantas, pertanyaannya, apakah setelah evaluasi alternatif serta-merta begitu saja hadir keputusan? Ya, secara rasional kesimpulan tersirat dalam premis sehingga hanya kepentingan perumusan saja. Pada pembahasan saya kali ini yang pertama adalah sifat pengambilan keputusan. Sifat pengambilan keputusan ada 5 menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Xiaoqian. Menurut Xiaoqian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua yaitu menurut Atmosdirjo. Menurut ia mengatakan pengambilan keputusan selalu bersifat memilih di antara berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menurut James. Menurut James, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang keempat adalah menurut Baron. Menurut Baron mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses terjadinya identifikasi masalah, penetapan tujuan pemecahan, pembuatan keputusan awal, pengembangan dan penilaian alternatif-alternatif, serta pemilihan salah satu alternatif yang kemudian dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Yang terakhir yaitu menurut Moorhead dan Griffin. Ia mengatakan adalah pengambilan keputusan merupakan sebagian kegiatan pemilihan di antara sebagai alternatif yang tersedia. Itulah sifat pengambilan keputusan menurut para 5 ahli. Yang selanjutnya adalah perspektif rasional dan pengambilan keputusan. Dalam bukunya Fred Luthans, Perilaku Organisasi, menyebutkan bahwa pengambilan keputusan didefinisikan secara universal sebagai pemilihan alternatif. Ada pula pendapat yang senada yang diungkapkan oleh Chester Bernard dalam The Function of the Executive, bahwa analisis komprehensif ini sebagai suatu proses keputusan merupakan teknis untuk mempersempit pilihan. Menurut James Stoner, keputusan adalah pemilihan di antara sebagai alternatif. Definisi ini
mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan ini makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, kita bisa lihat dari perspektif rasional dan pengambilan keputusan. Dari pengertian keputusan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum yang dilakukan melalui pemilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif. Dan selanjutnya yang C, aspek perilaku pengambilan keputusan. Ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada 4 langkah-langkah, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Langkah ini merupakan respon terhadap suatu masalah, ancaman yang dirasakan, atau kesempatan yang dibayangkan. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantita. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Nah, pada langkah ini, sebagai alternatif praktis, sebanyak mungkin diidentifikasikan dan dievaluasi. Yang ketiga, yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap yang saling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif. Meskipun langkah ini mungkin munculkan pilihan rasional, pilihan terakhir yang sering didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis daripada fakta ekonomi. Yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir tergantung pada efisien penerapannya. Nah, itulah langkah-langkah pengambilan keputusan dalam aspek perilaku pengambilan keputusan. Dan ada pula motif kesadaran. Motif kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Nah, yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Dan motif kesadaran terdapat 2 faktor penting dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Nah, keinginan ini akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Ini menjadi pendorong bagi keinginan kita. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Dan motif yang kedua ini menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi, serta mengaktifkan pikiran sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dan mengaturnya dengan motif. Yang D, bagaimana pengambilan keputusan kelompok dan tim dalam organisasi. Kelompok dan tim dalam organisasi adalah 2 konsep berbeda. Kelompok atau grup didefinisikan sebagai 2 atau lebih individu yang saling bergantung dan
Kelompok kerja atau yang disebut work group adalah kelompok yang berinteraksi utamanya untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangan masing-masing. Kelompok kerja ini tidak memiliki kebutuhan ataupun kesempatan guna terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan. Dan ada pula norma yang ada dalam kelompok yang bersifat informal, misalnya yang pertama tidak menghasilkan output yang terlalu besar dibandingkan para anggota lain atau melebihi batasan produksi yang diterapkan kelompok. Yang kedua, tidak menghasilkan produksi atau output yang lebih rendah ketimbang yang diperlukan kelompok. Yang terakhir, tidak mengatakan sesuatu pada supervisor atau manajemen yang bisa membahayakan anggota kelompok lainnya. Itulah 3 norma yang ada dalam kelompok dan sifat informalnya. Peran kelompok butuh peran beda dari anggotanya. Kita bisa memahami perilaku seseorang di situasi khusus jika kita tahu apa peran yang orang itu mainkan. Sehubungan dengan peran, sejumlah penelitian mengatakan kesimpulan berikut. Yang pertama, orang punya beragam peran. Yang kedua, orang belajar peran dari rangsangan di sekitar mereka, seperti teman, buku, film, dan televisi. Yang ketiga, orang punya kemampuan berganti peran secara cepat tak kala mereka mengenali situasi dan menuntut perubahan utama yang jelas. Yang terakhir yaitu orang kerap mengalami konflik peran tatkala peran di satu situasi bertabrakan dengan peran di situasi lainnya. Konversitas kelompok saling berbeda dalam hal konversitas. Kohesivitas sendiri adalah derajat mana anggota tertarik pada anggota lainnya dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Contohnya yaitu suatu kelompok adalah kohesif karena para anggotanya memerlukan sejumlah besar waktu yang bersama. Ada pula ukuran-ukuran yang menentukan perilaku keseluruhan dari suatu kelompok. Kelompok berukuran kecil lebih cepat menyelesaikan tugas ketimbang kelompok yang besar jika suatu kelompok terlibat dalam penyelesaian masalah. Bagaimanapun, kelompok yang besar secara konsisten dan nilai yang lebih baik ketimbang yang lebih kecil. Kelompok besar lebih baik dalam proses masukan-masukan berbeda. Jadi, jika sasaran kelompok adalah menemukan fakta, kelompok besar akan lebih efektif. Dan ada juga komposisi. Hampir sebagian kegiatan kelompok butuh variasi keahlian dan pengetahuan. Dengan demikian, masuk akan guna menyimpulkan kelompok heterogen lebih mungkin punya kemampuan dan informasi berbeda dan sebab itu lebih efektif ketimbang kelompok yang homogen. Status sendiri adalah tingkat prestis, posisi atau peringkat di dalam kelompok. Status bisa secara formal diterapkan oleh kelompok. Namun,
kerap kita bicara status dalam konteks kelompok informal. Status bisa bersifat informal dan diperoleh berdasarkan pendidikan, usia, jenis kelamin, keahlian, ataupun pengalaman. Segala status bisa punya nilai status jika orang lain di dalam kelompok memandang status tersebut berharga. Namun, dipahami bahwa status informal tidak kurang penting ketimbang status formal. Dan kesimpulan akhirnya adalah definisi pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keputusan keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah, dan bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian saksi-saksi atau legitimasi dari arah tindakan dan dipilih, pengesahan dan pelaksanaan implementasi, monitoring dan peninjauan kembali atau yang disebut umpan balik. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya yang berjudul pengambilan keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.